Baik, kembali kepada sini. Ya. Ayat berapa tadi? Ayat 10. Ya, ayat 10 ya. Oke. Abadan iza shalla. Oke. Nah. Sudah terjawab tadi ya. Oke, sekarang lihat di sini. Surat An-Naml ayat 19-nya buka, Bu. Poin pentingnya di sini. Ini kita diajar berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan, anugerahkan kepada aku. Nah, ujungnya di sini ada kalimat ibadikas sholihin atau ibadikas sholihin. Kita minta supaya masuk kelompok hamba Allah. Ya. An-Naml itu surat yang ke-27 ayat 19. Ya. Kita ngambil begitu pentingnya jadi hamba Allah. Maka kita ada diajar berdoa di sini. Ini doanya Nabi Sulaiman. Minta kepada Allah supaya menjadi hamba Allah. Ya. Nah, kenapa di sini sholat bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah? Sehingga disebut abadan iza sholla. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah besar. Ya. Malah di beberapa ayat itu diminta kita minta pertolongan melalui sholat. Ya. Ada ayat surat Al-Baqarah 45. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berarti salat itu ibadah besar dan bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah, lalu disuruh kita meminta tolong dengan salat. Maka ada rumusnya, kalau ingin nasib kita baik, perbaiki sholat. Itu cara rutinnya. Jadi ketika dapat musibah, ayat berapa lagi? 153 surah Al-Baqarah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, itu dia tuh 153 surat Al-Baqarah. Ya kan? Kemudian kemarin kita belajar bahwa aqrabu abduh min rabbihi sajidun. Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Khaliknya adalah waktu sujud. Berarti waktu yang paling dekat dengan Allah adanya di dalam sholat. Jadi bukan sujud-sujud saja, Bu. Nanti Ibu keluar dari sini, itu sujud di situ dah, itu beko kanyang yang kita menyatunya. Ya, maksud sujud di situ adalah salat. Fa'aksiru doa. Ya kan? Nah, ini yang dihalangi, gitu Jadi kalimat ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menghalangi? Siapa yang dihalangi? Abadan iza shalla. Orang sholat itu orang yang beramal agung, mendapatkan pertolongan dari Allah. Untuk dapat pertolongan itu melaksanakan sholat,
solat itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah, berarti orang yang menghalangi tadi adalah orang yang menghalangi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang akan ditolong oleh Allah, orang-orang yang dia beri label hamba Allah. Kira-kira apa yang Allah akan lakukan terhadap orang tersebut? Itu yang dimaksud ara'aital ladzi yanha. Kira-kira anak kamu lakukan kepada orang yang melarang orang solat kohah. Solat itu ibadah agung. Untuk jauh dari musibah, lakukan solat. Dalam solat itu ada saat yang paling dekat seorang hamba denganku. Kini ada orang yang melarangnya. Kira-kira menurut engkau Muhammad, apa yang kamu lakukan terhadap orang itu? Kamu biarkankah? Enggak. Nah, itu nanti ada ayatnya itu belakangnya. Depan perlu mau cabut ubun-ubunnya nanti. Kalau tidak barantinya melarang, ya ada enggak ayat itu di belakang nanti itu? Ada kan? Ya kan? Nah itu. Jadi bagaimana modelnya? Nah ini sudah kita belakang. Bagaimana model menghalangi orang sholat? Satu, memberi beban waktu sholat. Dibuat peraturan. Iya kan? Waktu sholat masih tetap yo apel. Iya kan? Masih tetap juga karajo. Nah, itu sebenarnya bentuk model itu. Memperkerjakan orang pada waktu sholat. Membuat jadwal ngajar pada waktu sholat. Udah aduh jadwal sholatnya tak mau Pak. Iya kan? Kadang-kadang lah itu Bu. Karena orang azan kita berhenti sebentar ya aja. Itu nyundang azan lah. Nah, bikulah selesai azan. Karena azan sudah selesai, mari kita lanjutkan. Itu namanya gagal paham. Nyo nyundangannya azannya Bu, ndak perintahnya doh. Iya kan? Kalau perintahnya tentu dia, iya kan? Ya, melarang abadan. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Seorang hamba. Jadi nanti akan banyak itu ibadah-ibadah. Salat saja lah larang, Bu. Nyo halang-halangi, apalagi puasa, apalagi bayar zakat, apalagi menegakkan syariat Islam, apalagi berhijab. Ada enggak tuh? Ibu peraturan enggak boleh. Ya kan? Kamu kerja di sini enggak boleh pakai jilbab. Nggak boleh pakai cadar. Itu kemarin di UIN, ya, di UIN Bukit Tinggi, kan ada pegawainya, dosennya yang pakai cadar, ribut. Ya kan? Ribut. Dibuat peraturan nggak boleh pakai cadar. Saya bukan pendukung wanita bercadar, ibu-ibu. Ya kan? Tapi itu kan hak orang. Yang mau bercadar dia, wajah dia, yang membeli cadar dia. Kan di dalam undang-undang itu diberi kebebasan mengamalkan, mengerjakan, ya kan? Agama sesuai dengan keyakinannya. Oh iya kan ASN Ustaz, ASN harus ikut, gitu ya, harus ikut peraturan. Nah itulah manusia tadi, mentang-mentang jadi pejabat, awak berkuasa tuh dibuat peraturan yang akan menghalangi orang ibadah. Itu ya. Memang ada pula orang yang risih kalau orang bercadar ya. Ada ya. Kalau bercadar risih dia. Kalau terbuka auratnya enggak risih dia. Ya kan? Ya. Oke, siapa orangnya ini, Bu? Yang menghalang-halang ini siapa? Ya, itu kelompoknya. Abu Jahal itu menyerang Nabi ketika Nabi di posisi seorang hamba, ketika Nabi sedang sholat itu diserang. Oke kan? Abu Janda bukan Nabi saja diserangnya, semua orang diserangnya. Iya kan? Memang Abu Janda ini termasuk orang yang kuat di Indonesia ya. Nggak terjamah gitu. Sumatera Barat dihinanya, kemudian Jawa Barat dihinanya, pokoknya yang ada barbar itu sama dengan perangainya barbar juga, yang ada bar di belakangnya. Ya Sumbar, apalagi Jabar, ya kan?
Sudahlah, mungkin lagi saatnya pula ya. Mudah-mudahan satu saat nanti in ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Baik dibuat, baik juga balasnya. Buruk dibuat, buruk juga balasnya. Suatu saat nanti ibu-ibu yakinlah. Ya kan? Mudah-mudahan ada jalan gitu. Nah, ada dua orang di situ posisinya. Yang satu melarang, yang satu mendakwahi. Yang melarang Abu Jahal, Abu Lahab, dan kroni-kroninya. Yang mendakwahi Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang sudah ada kan. Jadi satu posisi ini mendakwahi Islam, yang satu posisi melarang. Kira-kira yang akan ditolong Allah yang mana? Itu yang ditanamkan ke Nabi. Itu maka kalimatnya ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalah. Bagaimana pendapat engkau Muhammad tentang orang yang melarang ini? Yang mereka larang adalah seorang hamba Allah yang sholat. Tentu maksud Allah mengatakan, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan hancurkan mereka itu. Kami akan menolongmu. Jadi dua posisi di situ, Bu. Dua posisi ya. Satu di posisinya Nabi Muhammad, Allah akan menolongnya. Karena orang beribadah ini, orang yang berdakwah, orang yang sholat. Orang sholat itu seorang hamba. Sholat itu ibadah besar. Sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sholat itu ada saat-saat tertentu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, dengan Khaliqnya. Sholat itu adalah penentu dia seorang Islam atau tidak. Apakah Allah akan membiarkan orang yang seperti ini diganggu? Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi ini baru dua ayat yang berkaitan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalah. Maka itu perbaiki saja interaksi kita baik dengan Al-Qur'an ataupun dengan sholat. Oke.